Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Malik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Syahiduna wa Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat semua, selamat menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Semoga sahabat semua yang senantiasa setia, ya, kita sudah ada yang 10 tahun, yang sudah 12 tahun, ya, yang masih baru, ya. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam kebahagiaan, ya. Semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tadi semuanya. Sahabat, pada malam hari ini insyaallah sebagaimana biasa saya menulisnya adalah sebagai obrolan Ramadan, ya. Karena di bulan yang agung ini adalah alangkah indahnya, alangkah baiknya, dan itu yang disarankan oleh para guru-guru kita. Kemudian juga para aulia Allah adalah menggunakan malam hari di bulan Ramadan itu adalah untuk mengkaji adalah ilmu-ilmu Allah tadi, ya. Maka insya Allah kemuliaannya adalah berlipat-lipat ganda kepada kita semua, ya. Pada malam hari ini, karena ini adalah malam pertama kepada kita, adalah tentang memulai pembahasan, ya, tentang saya kasih judul kembali lagi sama, adalah bahwa hidup adalah perjalanan tadi.
kita harus memahami bahwa hidup adalah sebuah proses perjalanan, adalah karena kita berasal dari Allah tadi, maka kita di penghujung perjalanan hidup kita di alam dunia ini wajib kembali kepada Allah tadi semua. Ya, ini kita tidak bicara dulu tentang ibadah tadi semua, tapi karena jauh lebih penting daripada itu adalah mengerti, memahami, mengenal kepada Tuhan yang akan kita ibadahi tadi semua. Itu jauh lebih penting, ya tadi kepada kita. Itulah kenapa baginda Nabi adalah menyampaikan awaludini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Seolah-olah tidak ada agama kalau bagi orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau seandainya orang tidak mengenal Allah, dia melaksanakan ibadah, maka itulah kenapa Allah mengambil contoh. Ya, kalau Allah mengambil contoh di dalam Al-Quran adalah contohnya sholat saja. Memang yang diambil sholat, karena seolah-olah ibadah yang menjadikan pokok pangkal kepada kita adalah hamba Allah umat Rasulullah SAW adalah yang induknya adalah sholat tadi semua. Maka kenapa dalam dalam Al-Quran Allah berfirman, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun tadi semua. Maka kecelakaanlah orang-orang yang melaksanakan sholat tadi semua. Nah, kalau seandainya yang tidak sholat nggak usah kita bahas lagi, ya. Kita bahas adalah kita yang sudah belajar sholat tadi semua. Tapi tetap Allah mengatakan celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat tadi. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal mahun. Ada bahasa yura'una tadi semua. Siapa yang orang yang sholat yang dia celaka itu adalah orang yang dia sholat tapi dia masih berbuat riya di dalam sholat tadi semua. Kenapa orang tersebut berbuat riya di dalam sholat? Itu penyebabnya karena dia tidak mengenal siapa hamba, siapa Allah, siapa makhluk, siapa Tuhan, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah ini, maka otomatis karena dia tidak mengenal Allah, yang sholat adalah dia, yang puasa adalah dia. Pada saat dia sodakoh, yang sodakoh dia. Sehingga pada saat dia sodakoh, dia berbangga-bangga dengan sodakoh, dia hinakan orang yang menerima. Sementara perbuatan baik yang dia lakukan adalah seolah-olah perbuatan dia. Kalaupun dia haji, hajinya adalah penuh dengan syirik tadi semua. Bahkan sedikit pun dalam pelaksanaan ibadah haji itu dia memahami untuk mengenal Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegur lebih keras lagi, lebih daripada surat yang barusan. Wa makana sholatuhum indal baiti mukaan wa tasdiyatan. Tadi dikatakan oleh Allah sesungguhnya salat mereka di hadapan Baitullah itu adalah mukaan, adalah siulan. Wa tasdiyatan adalah mereka itu hanya merupakan tepuk tangan. Dianggap oleh Allah orang yang sholat yang tidak mengenal Allah itu sama seperti orang yang sedang menunggu burung di sawah. Hore, 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 hore. Inilah persoalannya kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, kita tidak mengenal kepada Allahnya. Inilah kenapa dalam kitab Zubad awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada setiap insan itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya tadi semua. Dalam kitab yang lain, fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah tadi semua. Para ihwan semua. Yang pokok, yang dasar, yang asal, yang awal yang harus kamu lakukan, kenalilah Allah dengan sebenarnya sebelum kamu sembah. Karena pada saat kita menyembah dan kita tidak mengenal Allah, justru sebaliknya. Allah itu marah tadi semua, seolah-olah kan tadi. Kayak tadi, fawailul lil musallin, celakalah tadi semua. Nah inilah sahabat yang harus kita kenali. Makanya kenapa kata Imam Syafi'i, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa orang yang mencari ilmu kemudian melaksanakan ibadah yang tidak menggunakan dengan ilmu yang mana tadi semua. Yang dikatakan Imam Syafi'i ini sama
kata Tuan Syekh Abdul Qadir, hadis Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi itu adalah ilmu makrifat tadi semua. Jadi yang diperintahkan itu mencari ilmu itu yang pokok adalah kenalilah Tuhannya tadi semua. Sebelum, maka dikatakan dalam kitab Syirul Asrar ditulis kembali oleh pengarang Abah dalam Miftahus Sudur, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Timbullah nanti orang itu sholat, bacaan dipanjang-panjangin, nggak peduli kepada makmum tadi semua. Karena dia anggap sholat itu, dan dia dengan segala gayanya, geraknya. Karena dia tidak ngerti sesungguhnya sholat itu apa. Sholat itu bukan menyembah Allah, ingat itu. Sholat itu kalau masih diartikan menyembah, berarti syirik itu semua. Nggak ada bedanya orang menyembah patung, menyembah berhala, tadi semua. Adapun kita dalam sholat adalah disebutkan menyembah itu adalah mengarahkan. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, dan arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Adapun tidak untuk menyembah Allah di Masjidil Haram itu, karena yang disembah adalah pemilik dari Masjidil Haram, Rabb hadzal bait, pemilik daripada Ka'bah itu semua. Nah, inilah maka pada malam hari ini supaya kita nanti bisa memahami, bisa ibadah dengan benar, bersyahadat dengan benar tadi semua. Karena kalau nggak ada syahadat kita akan bingung memahaminya tadi semua. Itulah kenapa seolah-olah orang itu kalau tidak memahami hakikat syahadat tadi semua. Pertama, hakikat syahadat itu bagaimana cara mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Mengucapkan dua kalimat syahadat itulah syariat. Kemudian mengamalkan dua kalimat syahadat itulah thariqat. Makanya orang yang berzikir thariqat itu sudah memindahkan dari syariat ke hatinya, dari jasad ke hatinya. Tadi adalah dengan berzikir la ilaha illallah, kemudian naik ke Allah, naik ke hu, naik lagi hu hakun, hu hayyun, hu qayyum, hu wadud, hu wahid, hu aziz, hu qahar. 12 asma itu tadi semua. Inilah kemudian perjalanan manusia adalah inna lillahi wa inna ilaihi asalnya segala apa yang dari Allah maka wajib dia kembali kepada Allah. Nah, malam hari ini insya Allah karena kita akan mulai lagi membahas bagaimana kita datang. Kenapa kita harus ngerti bagaimana kita datang? Karena kita kalau nggak ngerti bagaimana kita datang, kita tidak akan ngerti bagaimana pulang. Kalau kita tahu bagaimana inna lillah, maka kita akan tahu wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah yang harus kita pahami dulu tadi semua. Ini yang harus kita pahami. Maka kita harus pahami dari awal tadi semua. Makanya malam hari ini insya Allah obrolan kita ini adalah bagaimana memahami dari mulai awal Tuhan yang ingin dikenal tadi semua. Tuhan yang belum bernama Allah tadi. Tuhan yang belum bernama Allah tapi ingin dikenal. Ini harus dipahami dulu oleh kita supaya kita nanti mengenal dulu tentang syahadat tadi semua. Pada saat Tuhan yang ingin dikenal ini tadi semua adalah disebut di alam ahadiyah tadi semua, adalah alam keesaan, alam robbaniyah. Hanya Tuhan saja sendiri, tidak bernama, tidak ada pengikut, tidak ada alam, tidak ada semua tadi. Makanya dialah yang awal tadi semua tadi. Tidak ada yang bisa menyebutnya, tidak ada yang bisa memujinya. Dia tidak disebut agung karena tidak ada yang rendah tadi semua. Ini pahami dulu dari sini. Kemudian kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Aku ini adalah sangat rahasia. Aku ini sirru sir. Aku ini adalah goibul goib. Mustahil ada makhluk yang mengenalku kecuali aku ciptakan makhluk. Maka di situ anna kuntu kanzan mahfiyah fa ahbabtu an urafa. Tapi aku ini cinta dikenali. Aku mau dikenali. Aku suka dikenali. Maka disitulah kemudian fa khalaqtul khalqa likai urafa. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang awal. Makhluk yang Allah ciptakan itu adalah Allah pertama tajalli kepada cahaya. Maka di situ Allahu nurus samawati wal ard. Jadi yang pertama itu Tuhan itu adalah karena kalau Allah itu cahaya, Tuhan itu cahaya, berarti Tuhan itu tidak laisa kamis
lihi. Ingat itu. Karena cahaya itu masih cahaya. Kalau namanya cahaya berarti kan tidak laisa kamislihi. Sementara Tuhan itu laisa kamislihi. Nah, tajalilah Tuhan itu tadi semua. Tajali. Tajali itu apa? Tadi. Nah, maka pada saat tajali itulah dari situ. Maka permakhluk yang pertama diciptakan itu adalah dari nurullah, itu adalah Nur Muhammad. Abah singkat saja. Sebetulnya di situ ada prosesnya lagi. Maka pada saat Nur Muhammad diciptakan, ditanya oleh Allah, oleh nurullah, oleh Tuhan itu tadi semua. Allah belum ada namanya saat itu. Tapi Tuhan sudah menciptakan Nur Muhammad, tajali dari nurullah, dari cahayanya Allah menjadi Nur Muhammad. Tadi alam zat, sekarang alam sifat tadi semua. Nah, kemudian nurullah bertanya kepada Nur Muhammad, man anta? Man anta, man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Tadi. Maka dikatakan, ana ya ana, anta ya anta. Kemudian dibalik lagi, man anta, man ana? Siapa kamu dan siapa saya? Kata Nur Muhammad, ana ya ana, anta ya anta. Tetap tidak mengakui. Seolah-olah di awal Nur Muhammad itu yang mengakui bahwa dirinya lah Allah itu. Dia seolah-olah dialah Allah itu. Maka oleh Allah, kalau sebenarnya engkau Allah, wahai Nur Muhammad, kalau begitu coba engkau sembunyi, aku akan cari engkau. Nah di situ, ya. Setelah itu kau carilah aku. Bisa gak engkau ketemukan aku? Maka Nur Muhammad bersembunyi, ketemulah. Nah disitulah Nurullah itu masuk ke dalam Nur Muhammad. Makanya ada Nur, ada Muhammad. Setelah Nur Muhammad itu ditemukan, maka Nurullah adalah tajali kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad mencari Allah, nggak ketemu. Padahal ada di dalam dirinya sendiri. Nur nggak ketemu dari semua. Itulah sejak awal. Makanya seolah-olah Nurullah ini menciptakan sarung golok. Untuk golok masuk ke dalam sarung golok. Nanti di alam arwah, di alam af'al, Allah menciptakan makhluk ini semuanya adalah hanya dua kalimat syahadat. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Alam semuanya adalah perwujudan dua kalimat syahadat. Kemudian juga alam dunia, manusia juga la ilaha Muhammadur. Disitulah bahwa sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah aku ciptakan manusia itu adalah untuk pertama liya'buduni, adalah untuk liya'rifuni, untuk mengenal kepada diriku. Maka itulah hakikat nurullah yang terjali kepada Nur Muhammad tadi semua. Maka dari situlah mulai awal penciptaan nanti. Pertama adalah dari setelah, disitulah terakhir setelah mereka tidak lagi bertemu, ditanya man anta man ana. Barulah Nur Muhammad berkata, anta la ilaha illallah wa ana Muhammadur Rasulullah. Tapi belum asyhadu, karena belum menyaksikan tadi semua. Nanti menyaksikannya setelah Adam diciptakan tadi semua. Nah ini pahami oleh kita, ya. Jadi kita itu harus ngerti bagaimana proses penciptaan diri kita ini luar biasa. Maka kenapa di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun faida sawaituha, apa namanya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalim min hama'im masnun. Nah itu baru faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah maksudnya Allah. Maka di situ seolah-olah ada jasad, ada ruh. Yang satu jasadnya adalah diciptakan, yang satu ruh ditiupkan. Maka seolah-olah disitulah ada jiwa, ada raga. Makanya lihat para pemimpin Indonesia, karena para wali semua pada saat menuliskan lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi yang harus dikenali jiwanya dulu, baru raganya tadi, badannya tadi semua.
tapi tidak akan kenal kepada jiwa kecuali dia dengan mengolah raganya. Makanya nanti ada spiritual. Spiritual. Spirit adalah jiwa, ritual adalah raga. Nanti setelah kita kenal pada Allah, makanya segala ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk mewujudkan Allah. Apa yang diwujudkan? Adalah sifat hidup Allah. Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Berarti perwujudan kita manusia ini semuanya adalah 7 sifat ma'ani milik Allah. Wujud kita, af'al kita adalah tadi. Makanya nanti setelah kita memahami hakikat diri kita, tubuh kita ini adalah af'alnya Allah. Hakikat hati kita adalah asmana Allah. Hakikat nyawa kita adalah sifatnya Allah. Hakikat rahasia kita adalah zatnya Allah. Nah, makanya kan tadi sudah masuk. Ibaratkan tadi di awal golok membuat sarung golok. Maka seolah-olah alam dunia ini semua, seluruh makhluk ini semuanya hanya sarung golok. Untuk apa? Supaya golok berada di dalam sarung. Kenapa ada di dalam situ? Supaya dikenali, dicari, ditemukan. Tadi semua. Inilah tujuan perjalanan manusia. Makanya kenapa? Lihat dalam perintah rukun Islam. Sebetulnya kalau menurut Abah, harusnya kenapa orang itu harusnya paham. Kenapa perintah haji itu diperintahnya kepada manusia? Walillahi ala nasi hijjul bait. Perintahnya kepada haji itu kepada manusia. Maka wa'adim tadi katakan, perintahkanlah kepada manusia melaksanakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabi. Man istata'a ilaihi sabila, di situ diartikan apa? Diartikan bahwa oleh mereka apa? Diartikan kalau seandainya punya duit, padahal bukan. Boleh nanti haji syariat adalah kalau kita punya duit. Karena untuk haji itu adalah harus sehat fisik, sehat pesak, sehat manasik dari semua. Tapi yang paling penting sesungguhnya, haji itu tujuannya apa? Haji itu adalah untuk mengenal Allah. Makanya seluruh ibadah haji itu penghujungnya di Arafah dari semua. Ya, bismillah. Haji itu penghujungnya di Arafah. Ngapain di Arafah? Wukuf. Apa itu wukuf? Waqafah. Waqafah itu apa? Renungkan siapa dirimu. Siapa dirimu itu? Tadi semua. Renungkan kita menggunakan secari kain yang tidak berjahit, tidak punya saku. Adalah perlambang seolah-olah adalah hari Arafah itu adalah hari mahsyar. Maka dalam hidup kita pun kita lahir di alam dunia ini adalah dibungkus dengan bedong. Bedong kita tidak punya saku, tidak punya kantong. Seolah-olah kata Allah, kamu lahir pun tidak bawa duit, tidak bawa rumah, tidak bawa mobil. Kamu pun nanti akan mati, ditutup dengan secari kain lagi yang disebut kafan. Maka waqafah itu, wukuf di Arafah itu, renungkan siapa dirimu, kenali siapa dirimu. Maka itulah kenapa disebut Arafah, Arafu, kenali. Karena kalau kamu tidak mengenal kepada dirimu sendiri, maka kamu tidak akan mengenal kepada diriku. Itulah kenapa dalam ada sebuah keterangan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal kepada dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Maka pada saat dia mengenal Tuhannya, hancurlah, hilangnya dirinya. Itu maksud Nabi Musa itu hilang tadi semua. Ya, hilang, tidak ada. Seperti gunung Tur Sinai itu hilang. Karena yang nyata adalah, yang wujud adalah Allah. Allah lebih wujud daripada segala makhluknya. Inilah lihat dalam hikam. Ada haro wis ngadohrekan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena satu ni Allah adalah al-batin. Karena tadi kan Allah itu sudah tajalli, sudah melebur.
Itulah kenapa dikatakan Allah itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan itulah pengertian cahaya di situ adalah Allah lah sumber kehidupan segala makhluk. Pegang. Jadi kita akan tahu nanti pada saat kita ngomong Allah itu berada dalam hakikat hidup kita. Makanya pada saat kita sholat taraweh, kenapa dicepetin? Rasakan tadi hidup. Yang sholat itu hidup nyata. Yang baca-bacaan itu kalamnya. Yang terdengar itu samanya. Bukan telinga. Yang ucap itu bukan mulut, tapi kalamul. Tadi pahami oleh kita. Pada saat kita kaki berdiri itu kudrat, irad, dah semua tadi. Sehingga pada saat kita sholat, kita melaksanakan ibadah apapun, sesungguhnya semuanya hanya perbuatan Allah. Itulah kata Allah, wallahu khalaqakum wa mata. Allah menciptakan kamu semua dan apa-apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena inilah tubuh kita ini adalah hanya merupakan wujud mati. Maka disebutkan Allah itu wujud, selain Allah itu Adam. Bukan Adam. Adam Nabi Adam, alif dal mim. Kalau Adam ain, berarti adalah tidak ada. Ya. Berarti yang wujud itu, nah kita kenyataannya sekarang sudah wujud. Berarti, nah inilah berarti wujud kita ini hakikatnya adalah wujudullah. Bukan Allah, ingat. Tapi wujudullah. Sama. Kalau abah perumpamaan antara kapas kemudian menjadi benang. Bukan kapas menciptakan benang, tapi kapas yang menjadi benang. Benang yang menjadi kain. Kain yang menjadi baju. Sama. Berarti di mana kapasnya? Ya di baju itu. Di mana kapasnya? Ya di kain itu. Di mana kapasnya? Ya di benang itu. Nah berarti di baju itu sudah gabungan dari kapas, benang, kain. Itulah kenapa kata Abah juga, sesungguhnya seluruh makhluk ini adalah sarung golok. Untuk apa? Untuk golok bersembunyi di dalamnya. Adharo wisnadohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah adalah al-batin tadi. Yang lebih dohir yang maka dilanjutkan waqwa, dan tugas si dohir ini waqwa, dan harus menghilangkan yang dohir tadi. Karena Allah al-batin harus menghilangkan itu yang dohir tadi. Wujuda kulla syai'in, wujudnya jadi apapun kamu. Li'annahu, karena satunya Allah dohir. Berarti sesungguhnya yang dohir itu yang batin tadi. Karena berarti yang dohir itu baju itu tadinya dari kapas. Berarti yang wujud itu di baju itu kapas. Seluruhnya adalah kapas. Dijahit oleh benang. Benangnya juga dari kapas. Semua. Nah, berarti kalaupun si baju itu sholat, yang sholat kapas. Kalau yang baju itu bisa mengeluarkan sodakoh, yang sodakoh kapas. Ini pahami oleh kita. Bagaimana mungkin itu si baju kurang ajar? Hanya baju yang kurang ajar yang tidak mengenal kepada kapas, akhirnya menjajah kapas. Kapas, keluarkan duit. Paham nggak? Surga ya surga. Dikiranya dia itu sah tadi. Maka disinilah kita harus paham apa itu asma, apa itu sifat af'al, apa itu sifat, apa itu zat. Nah, makanya pada saat kita terlahir di alam dunia ini, jadilah kita ini adalah merupakan mazhar kenyataan Allah, kenyataan wujud Allah. Maka kenyataan wujud Allah yang paling nyata, yang paling sempurna adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi kalau ibaratkan presentasi hakikat Allah, maka
wujudlah, dohirlah hakikat Allah itu pada Nabi Muhammad. Maka dikatakan wa innaka la'alla khuluqin adim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah berakhlak aku yang adim. Iya, karena semua akhlak Allah tajalli pada Nabi Muhammad. Jadi semua. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Kalau kamu, kata Allah, aku telah adakan laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, uswah yang hasanah. Tapi kalau kamu liman kana, hai manusia, siapa man yang ingin yarju liko, bertemu dengan Allah, dan dia ingin mendapatkan selamat di hari wal yaumal akhir, dan hari akhir nanti, wa dzakarullaha katsira, maka dikirlah dari semua. Tapi dikirnya yang mana? Nah, ini nanti kita akan pelajari di bab yang berikutnya, di pasal yang berikutnya, ya. Jadi apa namanya? Inilah kenapa di dalam hikmah yang lain Syatoilah berkata, abaha wis ngawenangkeun Allah laka kepadamu antan duro, adalah melihat segala perkara, ditapakuri segala perkara itu. Pada saat lihat dirimu, tapakuri dirimu itu siapa? Siapa yang bisa melihat itu? Apakah matamu? Melihat itu bukan matamu. Apakah telingamu? Telinga itu bukan yang mendengar. Apakah mulutmu yang bicara? Bukan. Tapi disitulah antara apa namanya? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua. Karena itulah perpaduan kita ini, tubuh kita, seluruh makhluk, dohir dan batin. Batinnya la ilaha illallah, dohirnya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah satu, berada di dalam seluruh makhluknya. Maka seluruh pohon, binatang, anjing, semuanya di dalamnya itu hanya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tapi di antara makhluk, maka dikatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nyatalah di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan pada kita manusia ada 7 sifat ma'ani dinyatakan oleh Allah pada kita. Nah, tujuan kita karena inna lillahi adalah tadi, asalnya kita dari kapas, bagaimana kita mengembalikan segala hakikat kehidupan kita adalah kembali menjadikan segalanya kepada kapas. Itulah kenapa kita sekarang melaksanakan saum Ramadan tadi. Nah, makanya kenapa kata Abah juga rukun Islam itu sebetulnya dari 5 dulu sebenarnya. Kenali dulu dirimu. Makanya sebetulnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Sebetulnya dari situ. Makanya kenapa perintahnya walillahi ala nas, kepada manusia. Orang Hindu, kenali dirimu. Orang Buddha, kenali dirimu. Orang Kristen, kenali dirimu. Makanya perintahnya walillahi ala nas hijjul baita manistato'a ilahi sabila. Itu istito'ah di situ adalah asal kamu ngerti jalannya. Tuh. Bukan cukup bekalnya. Karena kalau seandainya cukup bekalnya berupa duit, berarti Allah ngadil rezeki manusia beda. Sementara Islam itu, rukun Islam itu namanya rukun Islam. Kalau namanya rukun Islam berarti berlaku kepada semua tadi, kepada seluruhnya. Berarti semua harus melaksanakan haji. Padahal seolah-olah haji itulah mengenal diri. Makanya di penghujungnya tidak ada haji, la haji. Tidak ada haji, karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa tujuannya kepada Arafah? Setelah kita di Arafah, itulah kenapa kita pergi, adalah melaksanakan perjalanan ke Muzdalifah, mengambil bekal untuk melempar apa? Tadi, datanglah ke Mina, kita melaksanakan mabit di Mina. Melempar ada Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, masing-masing lemparan 7 kali. Itulah sesungguhnya sifat-sifat bahimia, subuhia adalah nafsu-nafsu binatang dalam tubuh kita, lempar diri kita. Tapi itu hanya terjadi kalau kita dalam keadaan ihram. Kita masih berihram. Tutuplah ihram.
Maksudnya ihram itu apa? Tadi, hilangkan dirimu yang dohir, hadirkan dirimu yang batin. Kan tadi, waqoah dan hilangakan tadi. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu, karena satu ni Allah dohir. Berarti seharusnya hilangkan wujud kita supaya yang ada wujud Allah. Maka itulah yang disebutkan tubadil. Yang Abah selalu bahas adalah tentang tubadil. Tubadil itu adalah kita berganti peran menjadi adalah hakikat baginda Nabi Muhammad. Karena hakikat tubuh kita adalah Muhammad. Hakikat ruh kita pun adalah Muhammad. Tapi di dalam Muhammad ada nur Muhammad. Di dalam nur Muhammad ada nurullah. Di dalam nurullah ada zat Allah. Tuhan yang laisa kamis lihi. Paham di situ. Maka inilah kenapa baginda Nabi sampai bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu, maksudnya mengenal diri, mengenal Allah, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan Tuan Abdul Qadir menulisnya dalam kitab Surah Asrar dalam Muqaddimah, walaupun orang itu hafal 1000 kitab, selama dia tidak mengenal kepada Allah, wallah, orang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Itulah kenapa sampai kepada Allah itu tidak bisa menggunakan ilmu nanti. Ilmu itu di awal kepada kita. Kenali dulu tadi semua. Bagaimana kita taharah dohir, barulah naik pada taharah batin. Tadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Itu hakikatnya satu tadi semua. Makanya hebat kata Abah juga pemimpin negara ini dengan lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kalau seandainya jiwanya beres, badannya beres nggak? Beres. Kalau sekarang badannya terus orang mondok sini, mondok sana, tahbid sana, maaf. Tapi ujungnya tidak berakhlak. Kalaupun akhlak dia hanya tahu sabar, sabarnya itu bukan asli. Karena dia tahu bahwa kita harus nahan diri, sabar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu harus asli. Asma Allah as-sabur yang tajali pada diri kita. Al-alim, ilmu Allah yang tajali pada diri kita. Jadi ilmu itu bukan dari kitab ini, dari kitab ini yang nempel di otak. Itu nanti hanya sebatas jadikan ilmu pikiran, ilmu otak. Dari semua. Karena pikiran kita ini, otak kita ini untuk bekal kita hidup di alam dunia. Tapi untuk perjalanan rohani kita butuhkan akal. Dari semua. Akal itu adanya di dada kita. Di sini. Sementara iblis nggak pernah nyerang ke otak kita. Yang diserang adalah ke dalam dada kita. Yuwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inilah kawah candra di muka buat diri kita. Disinilah terjadi perang. Itulah yang katakan Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini bisa berubah setan atau kita kembali pada Allah. Ya. Kita ini bisa fujuraha atau wa taqwaha. Bisa beralak setan atau bisa beralak Allah. Barulah maka kata Allah, syaratnya qad aflaha. Menggunakan litahqiq qad aflaha. Sudah pasti untungnya, sudah pasti menangnya, sudah pasti lancarnya orang yang membersihkan kolbunya dari semua. Wa qad khaba man dasah, sudah pasti kalahnya, sudah pasti gagalnya, sudah pasti celakanya orang-orang yang membiarkan hatinya kotor. Ingat kata Abah tadi, hukum kekekalan energi, EMC kuadrat. E itu adalah energi. Segala apa di alam ini adalah energi. Maka suara Bilal itu masih ada. Waktu Neil Armstrong pergi ke bulan, beliau mendengarkan suara adan. Suara itu adalah energi. Sekarang Abah ceramah ini akan sampai ke bulan, ke langit semua tadi semua. Suara bapak-bapak, apapun yang kita katakan akan tidak akan hilang. Satu koma pun, apapun yang pernah kita ucapkan adalah tidak akan hilang. Tapi persoalannya karena kita masih hidup dan bumi kita bulat, segala apa yang kita lemparkan itu akan berbalik kepada diri
Kalau kita dengki, maka akan sifat kedengkianlah yang datang pada diri kita. Iri, dengki, hasud, sum'ah, itulah sifat-sifat adalah madmumah, sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat subuhiyah, sifat-sifat syaitoniyah. Kenapa sekarang banyak berbuat syirik manusia itu? Karena sifat-sifat syaitoniyah yang muncul pada diri kita. Sombong itu adalah sifat setan, syaitoniyah tadi semua. Maka kalau orang sudah berdakwah memaki-maki orang, itulah sifat syaitoniyah. Mustahil ya orang-orang yang memiliki ilmu itu berdakwah dengan hal demikian tadi semua. Itulah hati-hati buat kita di akhir zaman sekarang ini. Jangan tertipu dengan pakaian, jangan tertipu dengan suku. Walaupun dia ngaku Arab, ngaku Habib, ngaku apa semua, tetapi semuanya sebetulnya akan nampak mana setan, mana manusia. Ini harus kita paham ya. Hati-hati di akhir zaman ini ya. Tidak gampang pada kita memahaminya. Inilah setelah qad aflaha man zakah, udah pasti untungnya orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dasah, sudah pasti celakanya, ruginya, hancurnya. Maka pikiran Bapak yang buruk, ingat kata Abah juga tadi. Kenapa jangan berpikir buruk? Karena pikiran datang itu buruk karena dari hati yang buruk. Inilah pentingnya tadi. Kenapa? Harus tadi menjaga hati. Qad aflaha man zakah. Zakah sudah pasti untungnya orang yang membersihkan qalbunya, yang membersihkan hatinya. Karena dari hati yang busuk akan menjadi pikiran yang busuk. Dari pikiran yang busuk akan menjadi perkataan yang busuk. Dari perkataan yang busuk akan menjadi perbuatan yang busuk. Perbuatan yang busuk akan menjadi kebiasaan yang busuk. Kebiasaan yang busuk menjadi karakter yang busuk. Karakter yang busuk di penghujungnya akan menjadi nasib yang busuk. Pahami. Inilah kenapa hati harus selalu bening tadi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Hati, lentera hidup ini. Tuh. Inilah kenapa di hati lentera hidup ini. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha ada lentera, ada misbah. Tapi di dalam misbah itu ada azujaja, ada semprongnya. Nah inilah persoalan kita. Semprong kita yang paling tebal adalah jasad kita, wujud kita, keberadaan diri kita. Sembelihlah. Lihat surat An-Nisa 60 kata umat Nabi, kata Nabi Musa. Kata Allah pada umat Nabi Musa, "Hei kalian, sembelihlah, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu." Ngerti gak itu maksudnya? Banyak orang salah nafsirkan itu. Lihat. Bunuhlah dirimu. Padahal di situ maksudnya bukan membunuh diri. Ada orang ngerti kok, oh dulu umat Nabi Musa kalau salah itu disuruh bunuh diri. Bunuhlah dirimu. Al-mutu qobla'an tamutu. Karena la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada lagi penghalang kecuali wujudmu sendiri. Ya. Tidak ada lagi yang menghalangi dirimu kecuali wujudmu sendiri. Inilah yang harus kita hadapi tadi semua. Jadi sesungguhnya kita ini sekarang ini adalah manusia-manusia jasad di akhir zaman ini adalah. Sehingga pada saat manusia jasad, itulah kenapa pada saat Nabi Adam diusir itu bersamaan dengan setan. Seolah-olah begitu Nabi Adam waktu di alam bahasanya di alam sorga. Alam sorga itu di mana kan tadi? Itu belum punya jasad. Maka dikatakan setelah mengambil buah holdi terlihatlah aurat Nabi Adam. Terus Adam ayeuna mah geus di dia tempat mana? Usir ka dia. Maka disebutkan maka Nabi Adam berusir bersama iblis. Iblis itu awakna jaruntul itu iblis nata iblis. Berarti kalau kita ngikutin badan kita, keinginan badan kita, kita ini iblis. Makanya pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, ditiupkan kata Allah ruhku. Iblis nggak mau sujud. Karena yang dilihat adalah tubuh Adam.
Malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semua malaikat serentak sujud kepada siapa? Kepada hakikat Allah, bukan Allah, tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ditiupkan Allah kepada tubuh Adam. Bagi malaikat yang nampak adalah nur, yang nampak Allah, walaupun yang nampak adalah Nur Muhammad. Tapi di dalam diri Nur Muhammad ada Nurullah, di dalam Nurullah ada Nur Allah, ada Allah. Karena cahaya matahari tidak pernah berpisah dari mata. Cahaya senter tidak akan berpisah dari sen. Cahaya lampu ini nggak bakal berpisah dari lampunya. Tadi semua, ya. Pahami tadi semua. Itulah katakan Allah. Maka Allahu adalah mubtada, nurus samawati adalah khobar mubtada. Maka khobar mubtada inilah yang diutus sampai kepada kita sekarang ini. Tadi semua. Awal adalah para nabi, para anbiya, rasul, diakhiri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kesempurnaan manusia. Tapi setelah baginda Nabi turunlah lewat sahabat, lewat tabiin, lewat tabiin, terus ke bawah. Imam mujtahid terus sampai ke bawah. Ulama awal tadi, kemudian sampai ulama mutaakhirin tadi semua nanti. Nah inilah mulai leburnya agama di 300 tahun terakhir ini tadi semua. Ya. Padahal Abah jelaskan tadi, Indonesia saja mana yang bukan pendiri bangsa ini, yang bukan mursyid. Tengku Umar adalah merupakan tarekat Wahidiyah. Dari semua. Tengku Umar, Tengku Cek di Tiro. Terus kemudian siapa yang perempuan itu? Cut Nyadin. Turun ke sana ke Minangkabau adalah Tuanku Imam Bonjol, ada Syekh Minangkabau di situ. Turun ke Palembang, ada Syekh Palembani tadi semua. Semuanya adalah para aulia Allah, semuanya adalah ahli thariqah, semuanya adalah guru mursyid tadi semua. Turun Sultan Agung Tirtayasa ke Banten. Tadi turun beliau pun adalah merupakan pengamal thariqat Qadiriyah tadi semua. Akhirnya kepada Pangeran Diponegoro 1825 1830. Beliau juga adalah merupakan mursyid thariqat Qadariyah tadi semua. Qadiriyah, maaf bukan Qadariyah, Qadiriyah. Kemudian termasuk Thomas Matulesi. Itu adalah Syekh Burhanuddin. Sebetulnya itulah orang bilangnya adalah siapa? Patimura. Padahal itu adalah seorang aulia. Dia juga adalah merupakan pendiri thariqah, adalah mursyid thariqah tadi semua. Nah inilah agama sudah mulai kesini. Padahal kesininya itu dimulai dari siapa? Agama itu saya Abah jelaskan tadi. Indonesia lah sumber dari semua. Maka lihat, guru orang Yaman itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Jawi. Itulah guru semua guru para habaib di Yaman itu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Silahkan cek Anda ke Yaman. Habaib yang ajib kayak Sayyid Alwi Maliki. Wah, beliau menjelaskan, pernah saya mendengar bahkan tulisan beliau tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun orang kita dulu, Sayyidina Khalil Bangkalan belajar dari Mekah. Hasyim Asy'ari belajar ke Mekah. Syekh Tolhah belajar ke Mekah. Syekh Abdul Karim belajar ke Mekah. Kenapa ke Mekah? Apakah belajar dari orang Arab? Bukan. Mereka belajar dari Syekh Daud Patoni. Orang mana? Orang Sambas, Kalimantan. Syekh Khotib Sambas berguru dari siapa? Syekh Daud Patoni. Tadi semua. Yang sebetulnya juga adalah aslinya orang Kalimantan, tapi tinggal di Patani, Thailand. Dari situlah menyebar. Syekh Daud Patoni itu gurunya. Maka di dalam segi keilmuan seolah-olah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas itu terpecah dua dari semua. Ada jalur hakikat murni. Di antaranya Syekh Datu Sanggul, Syekh Ahmad Syekh Asad Banjari. Tadi semua. Kemudian juga adalah Tok Kenali, Tok Pramu. Kemudian siapa lagi? Tadi. Inilah yang kita harus paham tentang sejarah keislaman di Indonesia. Adapun secara syariat dimulai dari Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu punya dua anak. Yang pertama adalah Syekh Maulana Yusuf, tadi Maulana Ishaq. Yang satu lagi adalah Syarif Abdullah. Mereka, Syekh Ahmad Jumadil Kubro adalah aslinya orang Palestina. Datang ke Indonesia melalui Goa. Karena di Goa ada gurunya Syekh Tawalud namanya.
Disitulah mereka berdagang lewat Persia, kemudian dagang cari duit, dakwah ke Indonesia. Bukan dibalik ayeuna mah neangan duit tina dakwah. Baheula mah neangan duit keur dakwah. Neangan duit keur dakwah. Ayeuna mah dakwah keur neangan duit. Ini sekabalik. Ya. Jadi Islam. Jadi makanya untuk menjelaskan perkara-perkara yang kira-kira piduiteun tadi. Da ngomongkeun kos Abah ilmu kieu mah geus moal piduiteun. Tadi. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Nah, dari Syekh Maulana Yusuf ini, Maulana Ishaq ikut dengan Syekh Ahmad Jumdul Kubro menyebarkan dari mulai ujung Aceh. Maka disitulah di Aceh itu dulu kuat dengan Syekh Ahmad Pansuri, kemudian juga luar biasa Syekh Raniri ya di Aceh itu semua tadi. Nah, ini harus kita pahami. Mereka belajar dari sana, dari Arab. Sesungguhnya justru orang Arab sendiri belajar dari orang Indonesia, karena yang terkenal itu adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Itulah guru besar Masjidil Haram, bahkan imam besar Masjidil Haram. Syekh Tolha ke sana. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan belajar dari ke sana. Syekh Abdul Karim belajar bukan dari orang Arab, tapi dari orang Indonesia sendiri. Bahkan mungkin banyak orang nggak ngerti bahwa sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia. Lihat, ayat kota Baros, para sahabat itu pernah di daerah Medan itu ada kota Baros. Itu adalah merupakan sahabat menulis dalam sejarah bahwa mereka pernah sampai di Baros. Baros itu di mana? Di Medan ada. Bahkan mereka menyebutkan Sayyidina Utsman itu sampai di Tasik. Ya. Jadi jangan anggap remeh tentang Indonesia, sahabatku. Indonesia bahkan sekarang membuktikan seluruh dunia Islam itu berkiblat ke Indonesia. Arab Saudi sekarang berkiblat ke Indonesia. Makanya dari NU Nahdlatul Ulama dikirimlah ulama-ulama ke setiap negara, Afghanistan, kemana semua tadi, karena ingin kembali meluruskan milad Ibrahim tadi semua. Jangan dibalik ya. Orang-orang kita ini nggak kenal sejarah semua ya. Nah, kemudian pada saat itu adalah Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang, kemudian Hayam Wuruk, kemudian yang terkenal adalah panglimanya adalah Majapahit itu adalah Gajah Mada. Kemudian rajanya Hayam Wuruk tadi semua. Karena baheula mah ngaran jelema teh langsung da era Gajah Hayam tadi semua. Ayo ini mah ngaran Mas Solihuddin. Rahman. Tadi mendingan harus kena Gajah Mada. Tadi Gajah Mada. Tuh, tadi Hayam Wuruk tadi. Ada lagi Kebo Ireng. Tuh, sok lihat tadi. Ngaku Kebo. Tapi banyaknya ahli ma'rifat tadi. Ayeuna mah syekh ngarti kalau henteu. Ini pahami ya tadi semua. Nah, udahlah. Nah, ini termasuk sejarah di Indonesia tentang Wali Songo yang Abah jelaskan tadi, ya. Bahwa pada saat Sultan Agung Tirtayasa makamnya ada di Banten. Nanti kita jarah bareng ke sana, ya. Nah, itu adalah kerajaan dari mulai kerajaan Demak tadi semua, ya. Situ kemudian Sultan Agung, maka kerajaan Majapahit itu mengadakan seolah-olah menikahkan salah satu anaknya dengan kerajaan Campa karena ingin dukungan dari mereka. Kenapa? Islam mulai berkembang dengan kuat. Maka disitulah karena berhubungan dengan Campa, maka yang dipakai adalah salah seorang ulama Campa yang bernama Bun Suwiho, ditaruhlah di Ampel tadi semua. Itulah yang disebutkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Itu adalah aslinya namanya Bun Suwiho. Bun Suwiho. Punya anak dua. Yang pertama adalah Bun Ang. Karena Sunan Bonang itu kebiasaannya adalah mengambil budaya. Saat itu adalah orang Hindu yang memang sudah ada di sini adalah wayang dari semua. Tapi disitulah kan ada alat musik namanya bonang kan.
Maka disebut bonang sampai sekarang, nang nong nang nong nang nong nang nong nang nong nang nong. Itu dipakai juga pada saat oleh Sunan Kalijaga, nang nong nang nong lir ilir lir ilir. Sunan bonang karena lidah orang Jawa lama-lama bunang jadi bonang. Kalau orang Cina itu ada marga namanya Bun. Kalau Bun bapaknya Bun Suiho, maka anaknya juga menjadi Bunang, bonang. Adapun adanya Sunan Derajat adalah Bun Akhwat. Nah, termasuk keturunannya adalah Raden Fatah, itu juga orang Cina. Jadi kalian harus paham. Karena memang kenapa Islam itu sampai Nabi berkata, utlubul ilma walau bitsin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ayat menyebutkan carilah ilmu ke negeri karena tadi. Kenapa Cina? Karena Cina lebih dulu daripada Indonesia. Abah udah ke Tiongkok. Oh, tadi kalau Bapak pergi ke Mekah lihat, orang-orang Cina itu banyak. Itulah dari negeri Cina. Dari segi jumlah orang Cina itu Islamnya lebih besar dari Indonesia. Cuma negara Islam terbesar Indo, tapi dari segi jumlah mereka itu ada 350 juta loh. Tapi kecil dihitung dari 2,5 miliar penduduk Cina. Nah itu pahami. Jadi Indonesia itu negara Islam terbesar karena dari 300 juta ya Indonesia 80%. Walaupun sekarang tinggal Islam KTP. Tadi. Iman bisa eleh kusa bungkus Indomie. Tuker tadi semua. Ayo tadi. Bahkan punten Ustadz ganti peran jadi pendeta. Tadi semua. Di Tasik, di Cianjur Islam rubah. Jadi sakampung jadi Kristen, Cikembar sakampung jadi Kristen. Kenapa? Karena jiwanya tidak dibangun. Apalagi sekarang ke sini yang dibangun raga, ilmu sekolah mondok, tapi yang dibangun ilmu dohir doang. Jiwanya tidak dibangun. Padahal pendiri dulu bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ruhnya dulu yang harus dibangun. Awaludini ma'rifatul, awal agama itu kenalkan pada Allah dari sejak dini. Tadi semua. Karena inilah yang terjadi salah kaprah. Ada Quran tadi. Bagus jadi tahfidz. Abah nggak menyalahkan tahfidz. Tapi kalau semua orang cuma ngapalin, Al-Quran itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin untuk memperjelas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai petunjuk dan pembeda. Oh iya mah Quran itu kudunya oh ini hak, ini batil dari semua. Tadi karena nggak ngerti. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak macan lagi ngaco di situ. Alhamdulillahi Rabb. Tadi semua harusnya bereskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi. Ini aja sudah nggak ngerti. Kenapa Al-Fatihah itu disebut Mufatah? Dan Al-Fatihah itu adalah kunci buat membuka Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran itu Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ummul Quran itu dari kata amma ya ummu. Seluruh isi Quran itu akan menginduk kepada Al-Fatihah. Apa itu alif lamnya? Alhamdu. Hakikat alhamdu itu tubuh kita sendiri. Alif lam ha mim dah. Alhamdulillah. Makanya pantas. La sholata liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itulah mufatahah dengan suratul Fatihah. Maka dalam suratul Fatihah itu seolah-olah adalah diskusi antara hamba dan makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambaku sedang memujiku, kata Allah. Ini dalam tafsiran Fatihah dalam hadis yang panjang dari baginda Nabi. Diskusi, tanya jawab tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka.
bukan ima. Wa iya kana budu. Kana itu kini anu sok kakarayapan dina sawah. Iya kana budu. Iya kana stain. Kana itu tadi harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu. Lain kana. Makanya disambungkan dengan wawu atap. Wawu atapnya adalah lil mutlaqil jam'i. Makanya jika bagi alamun pakai jamaahna para ustaz mah ngaji bener ngaji. Tiap huruf apa dibaca, dibahas Al-Fatihah. Tadi semua. Tapi dibahas malah bengong ketunuh gitu. Arti tadi. Wawunya wawu atap lil mutlaqil jam'i. Al wawu bil wawi lil mutlaqil jam'i. Teu bisa-bisa antara na'budu dengan nasta'in. Itu tadi. Na'budu seolah raganya, nasta'in adalah jiwanya. Tadi. Disambungkan dengan wawu. Tapi itu adalah na'budu nasta'in itu jangan dipirokan, jangan dipisahkan. Na'budu dan nasta'in itu jangan bedakan antara orang-orangan di sawah ditarik sama orang. Itu misah. Tapi kalau kita bukan, karena nasta'in ada di dalam makanya na'budu dan nasta'in itu adalah dua tapi la ilaha Muhammadur dua katanya, tetapi satu. Pahami. Maka sesungguhnya di alam dunia ini kita seolah mengenal dengan istilah dua-dua, hidup, mati. Hidup di mana? Di sini. Mati di sini. Dunia, akhirat. Dunia di mana? Akhirat. Kalau Anda sudah paham, ntar juga di sini. Akhirat tuh akhir hidupmu. Akhir hidupmu akan kembali. Kalau seandainya tidak rojiun, ke mana? Ke sini. Maka disitulah ngomongin surga itu jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Itu perjalanan inna ilahi raji'un. Jadi kalau masih di sini, paling surganya jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa itu apa? Surga untuk ruh jismani. Namanya ruh jismani. Berarti apa? Ruh jisim. Ruh badan. Makanya di situ akan dapat bidadari. Ya binimu bidadari itu. Makanya kalau ibadah yang benar, kalau seadanya sekarang kita benar, nanti kita dapatkan istri yang benar-benar seperti bidadari. Wajahnya cantik, hatinya baik. Bahkan sekali lagi, bini yang tua bilang, "Pak, aku gak ada temen nih. Ini ada tetanggaku nih, si Murni. Nikah sama papa ya?" Oh, begitu. Tadi. Tapi kenapa ayeuna boga pamajikan hiji geus gendut, jarawatan, buntung ngongor, gede adat, ngatur salaki. Punten. Ya contoh. Karena fakta saya lihat semua jamaah ini takut mabini semua. Opo meneh. Kata orang Jawa, opo meneh. Simpan itu burung itu dua-duanya di jidat. Nah berarti kalau sekarang kita mendapatkan begitu, sesungguhnya kita masih dalam neraka. Pahami. Makanya sekarang ini kita ini belajar dzikir, biarin walaupun tidak rojiun, tidak apa, belum mendapatkan bidadari, belum mendapatkan rumah yang dari emas, itu ingat di dalam Quran itu menggunakan misal. Orang itu ngaji itu kadang-kadang nggak baca dulu di atasnya, padahal Allah membuat dari mulai awal Allah itu tentang sodako, perumpamaan orang sodako. Ada seperti orang yang menaruh biji di dalam batu yang licin. Perumpamaan orang yang sedang berjalan, yang belajar agama itu seperti orang yang berjalan di mana ada kilat dia baru berjalan, di mana gelap dia diam. Sebuah perumpamaan. Pada saat Allah menjelaskan ruh dan jasad, masalu nurihi kamiskatin, masalu perumpama surga. Juga sesungguhnya dalam suratul Waqiah tadi makanan orang neraka itu buah zakum, minumnya dengan air timah tadi semua. Daek Bapak, kira-kira ada Allah yang kayak begitu? Nggak ada. Nah, perumpamaan Bapak
udah punya hutang, masalah ini, masalah itu, bini ngadat. Tadi tuh, awewe cocokan di jalan, hudak di kaimah. Itu perasaannya bapak kayak makan buah zakum. Keluar imah kumaha, cicing di imah kumaha. Belum lagi dibuik, ditayang ku polisi. Itulah gambaran sebetulnya Pak. Makanya kenapa? Jannatul Firdaus itu ada di alamul jabar. Itulah surga untuk fuadmu. Orang yang sudah mendapatkan rasa dikirnya dengan kenikmatan yang luar biasa, seolah-olah walaupun dia di alam dunia di sini masih hidup, bagaimanapun wujud istrinya itu sudah nampak seperti bidadari yang cantik tadi semua. Tapi kalau orang masih di Jannatul Ma'wa, walaupun bininya cantik, tapi dia masih neraka hidupnya, tetap aja kayak anjing herder. Dipelihara sih masih makan daging, keluar dikit makan tai. Makanya nggak banyak laki-laki yang dari rumah punya bini cantik, baik, keluar mah pelacur di gawean wae. Inilah gambaran laki-laki. Kenapa? Karena memang watak manusia itu adalah sifat binatang tadi semua. Banyak kata ustaz, oh saya mah nggak pernah, kesempatan. Nah maka ini mah dibaruktikeun loba ustaz kiai anu anu hakikat anu budak santri. Tadi semua. Tadi. Saking kata Allah didohirkan, lu belajar agama hanya jasadnya, raganya saja, tapi jiwanya lu nggak bangun. Tadi semua. Ya. Si Agus naon sih hari banyak si Andi. Tadi. Ya. Inilah ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tadi semua. Berarti yang harus dibereskan adalah jiwanya dulu, baru raganya. Tadi semua. Makanya orang Abah menyaksikanlah orang. Makanya Abah tuh suka seri aja. Ada orang ingin rubah tadi semua. Tapi Abah hidup dohirnya aja Abah lihat nggak bisa rubah-rubah kok. Alaknya nggak rubah-rubah kok. Sul adabnya nggak rubah-rubah kok. Gimana orang itu mau rubah? Inilah gambaran jiwanya memang rusak tadi semua. Tadi ada orang tadi orang taraweh malah ngantongan tadi semua. Lain taraweh. Tadi ada kumaha? Masih watak-wataknya kayak begitu tadi semua. Inilah yang harus dibenarkan tadi semua. Kenapa? Raga ini nggak beres karena jiwanya nggak beres. Jangankan Anda orang yang mau gelarnya Ustadz Kiai, sekarang tidak sedikit yang terjerumus tadi duit bos tadi. Abah kenal berapa ratus orang sekarang namanya Kiai dibui gara-gara duit bos. Malu kita semua. Kenapa? Bukan tidak punya ilmu. Ilmu ada. Tapi prinsip agama yang harus dibangun dari awal adalah mengenal Allah tadi. Sehingga disitulah kenapa tidak ada takut kepada Allah. Walaupun dia sekarang ini udah nggak ada ulama lah tadi semua. Karena disebut innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang orang yang benar-benar takut pada Allah lah yang disebut ulama. Jadi orang sekarang orang bisa ngaji, bisa ilmu nahu, sorot, bayan, mantek, mani, badi, semua bisa. Ya. Disebut ulama. Padahal yang disebut ulama itu bukan itu tadi semua. Makanya agama sudah lebuh, bukan akhlak lagi tujuan orang belajar agama. Quran walaupun tahfidz hanya dijadikan perlombaan, qori hanya dijadikan perlombaan tadi semua. Bagus karena itu firman Allah dan indah, dibaca dengan indah. Makanya kenapa dulu mah para qori itu termasuk Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kata bapaknya, saya tidak akan mau masuk Islam sebelum kamu baca Quran dari tempat kamu berada, di tempat kholwat di gunung apa, di goa. Beliau tuh kholwat di goa Selarong, di tempat apa namanya dulu yang pernah dipakai terakhir oleh siapa? Sunan Pangeran Diponegoro di situ. Beliau kholwat di sana. Bahkan di sungai antara Kalijaga. Kata ayahnya, bacalah Quran. Quran itu kalau dibaca dengan benar, lihat, saya menyaksikan. Waktu saya kecil, saya diajak ke Sempur oleh Mama Mudrika.
ulama besar Sukabumi. Semoga Allah memuliakan beliau. Dan semoga Allah juga memanjangkan Ama Mudrika. Ama Mudrika Hanafi itu adalah adik ibu saya di semua. Dan adapun kakek saya ada di Ciselut, Mama Pudoli, ada di Jampang Kulon, Mama Pudoli, itu juga kakek saya semua tadi, ya. Nah ini tadi, ya. Itu saya dibawa ke Sempur. Orang cerita di situ dulu waktu masih ada Mama Sempur, memang di situ dulu tidak sampai sekarang tidak menggunakan speaker. Tapi dulu Mama Sempur itu kalau seandainya khutbah masjid sebegitu gede, orang begitu banyak, diem semua. Kenapa? Karena dengan karomahnya, suara itu walaupun suaranya alhamdulillah, tapi semua orang ngedengar kencang ke telinganya. Ya wong sekarang malah boro-boro khotib nu ayeuna mah boro-boro. Geus make speaker ayeuna mah tuntuna ganeng. Tadi imamnya, khotibnya teu make termasuk punten, termasuk gentur. Dulu Mama Ahmad Satibi gentur, termasuk Mama Angnu semua. Itu wajar tidak menggunakan speaker. Kenapa? Karena mereka dengan ruhaninya tadi bisa mengantarkan suara ke telinga-telinganya. Itulah kenapa guru ruhani itu nggak usah ceramah kayak Haji Asep. Dari hatinya juga ibaratkan cahaya memancar kepada semua murid-muridnya sebenarnya. Makanya kata Abah, lamun kira-kira teu bener wae di dieu, tayangan guru tadi. Ya. Karena berarti saya belum bisa menjadi guru yang bisa memancarkan dari nur hati saya sendiri dari semua. Pahami di situ. Contoh lagi siapa lagi? Sunan Kalijaga tadi. Dia bacakan Al-Quran. Akhirnya bapaknya lagi tidur. Bacaan suara Al-Qurannya itu menusuk dada ibu bapaknya. Bangun tengah malam. Mendengarkan merdunya suara Al-Quran. Padahal puluhan kilometer, ratusan kilometer dari tempat di mana semedinya Sunan Kalijaga. Dulu Qori itu begitu. Makanya kenapa dalam tawasul kita suma ila arwahi aimatil mujtahidina muqallidihim fid dini wal ulama'i rasidin wal qurra ilmu qurra yang mukhlis. Kemudian wal qurra il mukhlasin. Qurra yang mukhlas, suaranya suara Nabi Daud, hakikat suara Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dulu orang udah langsung masuk Islam hanya dengar suara begitu. Tadi. Ayeuna tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kurang saya nyebut Allah. Biar lila. Akhirnya bacaan Quran sekarang mah hanya sebatas dianggap baca Quran teh hiburan. Komo bisa pakai ayat nama Quran, pakai nyawer segala. Coba orang beda nama baca Quran jeung dangdutan. Maaf ya, udah direndahkan Islam dengan hal-hal yang demikian. Ada lagi yang Korea yang dari mana tuh Aceh itu, suara di langking hari-hari kos gitu tadi semua. Maaf ya, Quran hanya dijadikan sebatas adalah apa namanya dagangan tadi semua, dan tidak malu tadi semua dengan memain-mainkan ayat Allah dengan seenaknya. Walaupun dari segi hukum boleh-boleh saja dibacakan begitu. Ya. Makanya di situ kenapa kita selalu tawasul kepada wal qurra ilmu lisin atau mukhlasin sebetulnya itu orang yang mukhlas. Siapa lagi contoh tadi kata Abah waktu apa namanya Prabu apa namanya kerajaan Pajajaran itu siapa Prabu Siliwangi III datang ke Kiai Ageng Tapa. Kiai Ageng Tapa itu siapa? Salah seorang presiden yang dimiliki oleh kerajaan Pajajaran yang untuk kewilayahan Pantura, Karawang, Subang, dari semua. Itu namanya ada Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa punya anak perempuan yang bernama Subang Larang. Subang Larang itu punya guru yang namanya adalah Syekh Samsudin. Ada orang bilang Syekh Hasanuddin. Adalah orang yang baru datang dari Mekah, Ummul Qura. Maka disebutkan Syekh Qura. Maka Subang Larang belajar ilmu qiraat karena memang Syekh Samsudin ini adalah ahli qiraat tadi semua. Maka pada saat kita membacakan surat Al-Qur'an, inna fatahna laka fatham mubina
waduh, terjadi putuh. Tadi gemetar itu Prabu Siliwangi. Kuda tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Akhirnya beliau nanya, siapa yang baca Quran barusan? Dikatakan itu katanya anaknya, gadisnya Ki Ageng Tafa. Tadi akhirnya itu kuda mau dibawa nggak bisa, nggak mau maju itu kuda semua tadi. Bahkan akhirnya luluh hati beliau. Akhirnya turun beliau dari kuda, disamperkan, ketemu dengan bapaknya. Kalau begitu anakmu saya nikahi, tapi Subang Larang pintar dia. Boleh kamu nikahi saya, syarat kamu masuk Islam. Nah, itu syarat kamu masuk Islam. Kata Prabu Siliwangi III, siap tadi, siap kalau bahasa sekarang kan, siap, asyap, gitu kan, asyap, gitu kan tadi. Maka akhirnya nikahlah mereka dari semua. Maka dua putranya Prabu Siliwangi III, yang pertama adalah Walang Sungsang, yang kedua adalah Rara Santang, seorang perempuan, yang ketiga adalah Kian Santang. Yang Kian Santang karena dia memang secara ini sudah Islam. Makanya kenapa ada kisah beliau pergi ke Tanah Suci nantang Sayyidina Ali tadi untuk memberikan nyunat bapaknya Prabu Siliwangi. Maka Kian Santang sama bapaknya kejar-kejaran lurus bumi karena ingin nyunat. Tapi Kian Santang salah nyunat dengan biji-bijinya bea. Tadi semua. Akhirnya salah tadi semua. Ya. Nah, dia tidak berubah namanya karena Kian Santang itu nama Cina. Jadi Kian Santang, marga Ki tadi semua. Kalau kalau tadi Sultan Sunan Ampel adalah Bu Sui Ho tadi. Bun Sui Ho tadi semua. Kalau Bonang Bun A tadi semua. Ya. Nah, tetapi anak yang dua yang nama adalah Rara Santang menjadi Syarifah Mudaim. Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman. Nah, Abdullah Iman dan Syarifah Mudaim ini pergi ke Mekah melaksanakan haji. Di sana bertemu dengan putranya tadi Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang tinggal di Palestina. Nikahlah di depan Ka'bah di situ. Dinikahkan oleh kakaknya bernama Abdullah Iman. Abdullah Iman kembali lagi ke Indonesia, tapi Syarifah Mudaim dibawa oleh suaminya yang bernama Syarif Abdullah adalah putra kedua daripada Syekh Ahmad Jumadil Kubro dari semua. Setelah mereka menikah, setelah kemudian terlahirlah seorang anak bernama Syarif Hidayatullah itu lahir di Palestina dari semua. Dari situlah lahir di Palestina. Pada saat usia masih 9 tahun 10 tahun mereka memberikan kabar ke Pulau Jawa, sesungguhnya ke ayahnya, ke kakeknya, adalah ke neneknya juga kepada Subang Larang tadi semua. Maka mereka tidak langsung pulang ke daerah Bogor ke Pajajaran, tapi disuruh oleh kakeknya adalah ke Caruban. Caruban itu sekarang Cirebon, karena di situ banyak lauk rebon. Maka disitulah menjadi kota Teras. Situ kita harus ngerti kenapa Terasi dari Cirebon, harus ngerti sejarahnya. Caruban itu Cirebon tadi semua. Kenapa Cirebon? Cirebon. Karena di sana itu kalau musim-musim tertentu orang itu nyaring rebon tadi semua. Cirebon tadi semua. Nah, disitulah dikabarkan bahwa sudah pulang ke sana. Kemudian di sana itu Subang Larang setelah tahu bahwa cucunya sudah datang, maka berangkatlah ingin nyusul ke sana, tapi apa mau dikata sampai di Subang meninggal. Maka kota itu sampai sekarang bernama Subang. Subang itu dari ambilkan, makanya makomnya beliau itu makbarohnya ada di Subang Larang gitu. Maka kota itu menjadi Subang. Nah, kemudian Syarif Hidayatullah muda belajar dari Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi itu siapa? Pada saat ulama besar, bahkan seluruh ulama, walaupun di Jawa ini nggak sebanyak wali di Jawa Timur, tapi para wali-wali di Jawa Tengah, Jawa Timur sesungguhnya bergurunya kepada Syekh Datuk Kahfi. Makomnya di mana? Di Gunung Jati. Orang suka salah, datang ke Syarif Hidayatullah itu Gunung Sembung tadi semua. Gunung Sembung itu. Di situ dimakamkan ada Syarifah Mudaim ibunya, ada
Abdullah Iman di situ tadi semua, ya, termasuk pala putranya sebagian di situ, ya. Nah, tetapi yang di di Gunung Jati di situ ada Syekh Tolha, yang kita berziarah ke Syekh Tolha itu. Makanya kenapa makomnya Syekh Kafi itu paling atas, besar, halamannya juga luas. Itu ada di foto tuh, di foto Patala di situ itu kita itu lagi di makom Syekh Kafi. Syekh Kafi itu siapa? Gurunya dari Syarif Hidayatul. Ilmu tauhidnya Syarif Hidayatullah itu sesungguhnya bukan dari Arab, tapi didapat dari Syekh Kahfi. Termasuk juga adalah gurunya Syekh Siti Jannah tadi semua. Maka dari ulama-ulama situ dari situ akhirnya ada kepada nanti keturunannya ke sini adalah menjadi ulama-ulama Jawa Barat, menjadi Arya Wirundata, Arya Goparana, Arya Kemuning, kemudian dari Arya Gofarana, kemudian punya anak diantaranya Arya Wirundatar. Dari Arya Wirundatar adalah punya anak yang di Bogor namanya Mama Falak Bogor. Itu Mama Falak Bogor menjadi guru dari Syekh Abdul Ghani atau Tuan Guru Sekumpul. Tuan Guru Sekumpul itu bergurunya itulah ulama dulu. Yang sini belajar ke Kalimantan, Kalimantan belajar ke Mama Falak. Tapi Mama Falak adalah muridnya Mama Gentur. Mama Gentur muridnya Mama Muhammad Soleh. Nah itu kakek buyut saya, Mama Muhammad Soleh. Dari Mama Muhammad Soleh teruslah kepada Mama Hanafi, Mama Isya. Dari Mama Isya, Mama Hanafi, Mama Hasbullah. Itulah kakek saya langsung. Mama Muhammad Soleh ke atasnya ada Mama Muhammad Idhar, Mama Muhammad Nur Jahid, Mama Nur Alison, Mama Raden Nimanggala, Hatta Nimanggala. Akhirnya kepada Mama Arya Wiranu Data. Lari ke Tasik, saya kemudian ada Syekh Muhi Pamijahan. Itu sejaman. Syekh Muhi Pamijahan termasuk juga keluarga Syekh Abdullah Mubarak tadi semua. Nah inilah silsilah tadi semua. Nah, makanya sesungguhnya kalau dari silsilah Abah itu bisa ke Kalimantan, bisa ke Johor, bisa ke ini, tapi juga ada nyambung ke pengersa Abah juga karena dari Arya Gofarananya tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami tentang peta aulia-aulia kita. Termasuk juga mungkin Bapak pernah dengar namanya di Garut ada Mama Ciwadus. Mama Ciwadus itu siapa? Itu adalah murid yang pertamanya dari Sayyidina Khalil Bangkalan. Oh itu sejarahnya luar biasa kalau dibahasin tadi semua. Ya. Itulah ulama-ulama dulu semuanya itu nggak jago ngaji. Tapi adalah khidmat kepada guru. Tapi gurunya bukan guru kayak Haji Asep tadi semua. Gurunya mereka yang bisa memantulkan cahaya tadi semua. Tadi selama berguru itu Mama Sobari itu atau Mama Ciwadus itu adalah tidak pernah belajar karena 20 tahun di kebon hanya ngangon alias wadus. Makanya disebut Mama Ciwadus tadi semua. Nah, itu dari Mama Ciwadus itulah tadi yang suka kita patihahin adalah diantaranya adalah ada Susun Laruhi sebenarnya kalau supaya salat nayah nih Gus yang pertama kepada Syekh Ibrahim Atazi, kemudian naik ke Mama Gentur, kepada Mama Angnu, Mama siapa lagi satu teh Syaur Koneng Garut eta jalur di muridna Mama Sobari atau Mama Ciwadus. Nah termasuk Mama Gentur sendiri juga muridnya Mama Sobari dari semua. Tapi ilmu ma'rifatnya Mama Gentur itu dari Mama Muhammad Soleh Kebon Kaung Sukabumi tadi semua. Ya. Pahami tentang sejarah ini sangat penting semua. Maka Abah itu link ke Mama Falak Bogor tadi semua, link ke Tuan Guru Sekumpul. Makanya kenapa Abah pernah ijazah secara ruhani dari beliau tentang tadi. Kalau kita ingin mimpi dengan Rasulullah tadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tadi. Abduril Azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Kemudian ada lagi satu doa dari beliau. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin. Kemudian wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu adalah juga adalah termasuk adalah Abah ijazah secara ruhani dari beliau tadi semua. Ya.
Jadi jangan aneh kata Abah juga. Nanti guru itu, makanya jangan aneh. Orang-orang ini sekarang ini juga nggak paham tadi semua ya tentang sekalian aja Abah jawab di sini karena orang yang nanya tadi kan tadi. Bagaimana sih seorang murid itu masih diaku murid oleh mursyidnya tadi semua. Tadi kalau orang itu ada guru dari seorang mursyid, kemudian dia itu tiba-tiba amaliyahnya menjadi banyak, dianggap itu tidak. Itulah karena bodohnya tadi semua. Jadi kalau orang itu hanya yang diamalkan dari gurunya itu saja, berarti dia itu sedang terputus. Dia hanya tahu dari Suralaya itu khotaman, manakib, ini semua, itu doang misalnya. Dan itu dia banggakan bahwa saya masih tersambung, ngaco. Berarti pengarsa Abah tidak mengajar kepadanya. Jadi sekarang saya tanya ke jamaah di sini, yang ada kita di sini. Adakah yang kita rubah dari amaliyah pengarsa Abah? Nggak ada. Adakah tambahan-tambahan ibadah yang lain? Ada. Tapi selama itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena mursyid itu adalah, lihat dalam Syirah Asyraf, mursyid itu tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menyebut subhanallah, menyebutkan kita, bacalah tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, la haula wala quwata. Kita sebelum sholat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Disebut Haji Asep merubah-rubah Suryalaya. Masa bisa baca begitu? Tadi. Setelah sholat baca sholawat nariyah, Haji Asep merubah. Inilah berarti orang berhenti. Kita yang pokok tadi semua. Karena terus mursyid itu akan terus mengajarkan kepada kita, mengarahkan kita tadi semua. Setelah habis sholat kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dikatakan itu bid'ah, menyalahi aturan Abah Ano. Sungguh sholat baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Justru kata baginda Nabi, dikir yang paling akbar setelah la ilaha illallah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kenapa? Dari surat idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan kepadamu, terjadi putuh, ada tidak wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdika rabbika was, itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Itu dianggap merubah, bodoh. Sama saja orang nggak ngerti ibadah Nabi dari semua. Orang dia nggak tahu, padahal nggak ada Monas, padahal belum pernah ke Jakarta. Nah, ini ya. Jadi kita selama hidup itu guru kita akan terus mengajarkan kepada kita, kecuali amalannya aneh-aneh, amalannya amalan naon terjelas. Ini mah yang kita amalkan sholat diserut oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba bodoh nggak tuh orang yang bilang bahwa di kita ini merubah-rubah? Di mana rubahnya? Kita khotaman tidak pernah ada ngisi di tengah rubah. Kita manakib tidak pernah di tengah ada rubah. Di awal manakib, di akhir manakib terserah. Mungkin manakib baca berjanji dulu. Ngapain? Abah tidak pernah manakib berjanji. Geblek tuh orang kayak begitu. Kalau kamu mau manakib baca berjanji dulu, indah, karena itu adalah tentang mengagungkan Rasulullah. Sebelum kita mengagungkan Tuhan Abdul Qadir, apa yang lebih ajib kita mengagungkan Rasulullah? Itulah keadaan kebodohan. Itulah thariqat kurung batok yang tidak mau belajar. Itulah yang tadi. Buktinya kami katanya jalan terus. Saya nyaksiin orang yang dari majelisnya besar sampai habis jemaahnya. Apakah itu masih tersambung dengan apa? Orang yang kerjanya terus saling ngadu domba, berantem ini dan itu, grup-grupan, kelompok-kelompokan. Apakah itu masih tersambung dengan apa? Justru kita terus bangun silaturahmi dengan manapun, negara manapun. Dari semua. Kita terus tadi tumpukan amaliyah yang datang dari kesucian hati. Berbagi dengan manusia. Sebagaimana pengarsa Abah tadi. Dohirkan sifat rahman Allah, sifat rahim Allah, sifat afu Allah, ghafar Allah.
saling memaafkan, bahkan mendoakan orang yang menyakiti. Kita terapkan tadi semua. Ini boro-boro dengan orang yang menyakiti. Sarwajeng TKN saling tincak tadi semua. Akhirnya tadi semua. Karena tadi lihat lagi secara ekonominya, maaf. Kalau di dalam Thariqah Sul Adab hancur tadi amaliyah dohirnya. Inilah yang hati-hati dengan adab. Kalau seandainya orang itu sul adab dohir, maka dia akan berat melaksanakan ibadah dohir. Itulah akibat sul adab dohir. Sul adab batin lebih parah lagi. Tidak akan menemukan dia itu rasa manis dalam dzikir, rasa dalam semua amaliyah dirasa sebagai siksaan. Ya. Nah ini ya, sekalian saya tadi jawab siapa namanya Kang David ya. Tadi bertanya, "Bah, tolong jelaskan dong." Karena baik di Cilongok sekarang muridnya pengarsa sudah meninggal maupun juga di TKN guru. Kalau yang masih tersambung dengan gurunya bagaimana? Saya bilang tadi. Ya. Jadi kalau kenapa kemudian selama kita tidak merubah amaliyah yang ada, tetapi menambah amaliyah itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira mursyid bahagia nggak? Itulah sebetulnya bimbingan dari mursyid. Karena pada hakikatnya pada saat kita sudah ditalkinkan oleh seorang guru yang mursyid, rasio presentasi beliau itu tumbuh dalam tubuh kita. Berarti sesungguhnya kalau orang itu nggak sadar, amaliyahnya nggak bertambah, hari ini nggak lebih baik dari kemarin, itu sesungguhnya sudah mulai dia ditinggalkan oleh mursyidnya. Apalagi yang terus nyerang orang. Thariqat itu bukan tentang orang, tapi thariqat itu adalah amaliyah tentang diri sendiri. Maka inilah kenapa Abah ajarkan malam ini kita bagaimana mengenali diri kita, menganalisa diri kita dari semua. Maka Abah selalu ajarkan kepada semua teman-teman di MDN, biarkan orang menggunjing, biarkan orang saling menjelekan, biarkan orang saling berkelompok, tapi kita tetap tunjukkan bahwa kita sebagai murid Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, sebagai seorang akhlakul karimah. Orang marah kita nggak usah marah. Orang menjelekan jangan juga balas menjelekan. Kalau perlu doakan, kan itu saran Abah kan. Doakan orang-orang yang menjelekan pada kita. Semakin banyak orang yang menjelekan pada kita, bahagialah. Kalau orang, wah saya tersinggung. Lah kenapa tersinggung? Yang tersinggung itu bukan yang nyinggung, yang nerima. Lagian ngapain kamu terima? Inilah berarti orang itu belum paham thariqat. Sama, dia mah pelit. Loh, kok bisa kamu nyebutin pelit sama dia? Kenapa? Bukan pelit, tapi kamu toma, ingin diberi oleh dia. Seharusnya kalau kamu tidak toma, kamu tidak akan mengatakan pelit kepada seseorang. Kenapa? Karena di hatimu selalu dibangun perasaan ingin diberi. Inilah selalu kita ini yang dilihat orang aja. Kak dia pelit, dia itu pemarah, dia ini. Nah, itulah akhirnya. Padahal kalau kita ini sudah merdeka, nikmat hidup ini, tidak ada lagi yang jelek di alam ini. Semua indah semua. Itulah Guru Agung mengatakan say. Insya Allah hidupmu akan berkah. Lain sebaliknya, duit makin riweuh, ekonomi makin acak-acakan. Tadi semua. Saya melihatlah teman-teman TKN yang di mana-mana itu semua. Tadi semua. Tadi. Lain tambah loba, jamaah tambah beak. Tadi. Kamarana jamaah, beak, jamaahnya si Pulan. Kalau saya lain terbalik, jamaah si Pulan, arin sabda balik ka dieu. Tadi. Ya. Dipahami ya oleh kita. Jadi sebelum Abah balik pahami, Abah selalu mengajak kepada kita semua. Thariqat itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Maka prakteknya ada terapkan pada diri. Tidak ada yang salah pada orang. Apalagi yang salah guru, apalagi yang salah Rasul, apalagi yang salah Allah, yang salah diri kita sendiri. Tadi karena hati kita kotor, tidak dikir, timbullah pikiran yang kotor akan melahirkan kepada ucapan yang kotor melahirkan perbuatan yang kotor menjadi karakter yang
ujungnya nasibmu akan dari nasib yang kotor. Maka pada saat nanti kembali lagi dalam kehidupan di sini, itulah kau mendapatkan neraka. Dan kalaupun sekarang kalian berjalan ibadah dengan benar, ibadah dikit, tapi belum rojiun, kembali lagi ke dia surga penuh dengan kenyamanan, kenikmatan. Tapi kalau seandainya kamu mendapatkan jannatul ma'wa, kesenangan untuk ruh jismani, rumahmu besar, mobilmu mewah, duitmu banyak, jangan berhenti berzikir. Karena itu adalah jannatul ma'wa, adalah setan bagi orang yang mau naik jannatul na'im. Teruskan daerah mulki naik ke malakut tadi semua. Makanya sorga itu adalah perjalanan menuju Allah. Adapun sorga yang sesungguhnya adalah sorga yang dimana kita sudah sampai kepada dalil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sudah ridho, hei jiwa-jiwa yang sudah haji, jiwa yang sudah saum, jiwa yang sudah zakat, jiwa yang sudah sholat, jiwa yang sudah syahadat, seolah begitu. Jiwa yang tenang, sudah ridho pada qada dan qadar, sudah melihat af'alku, sudah melihat sifatku, sudah ketemu dengan zatku. Irji'i ila rabbiki, pulanglah wahai hambaku, pulanglah. Nah, itu orang itu tidak akan kembali lagi ke sini. Itu. Maka pengersa Abah berkata, Abah geus mista maja utama. Ieu teh layon nu geus bangke mayit yang diturunkeun deui keur ngabejaan jelema supaya bisa balik. Abah moal balik deui. Paham itu? Apa namanya? Pengersa Abah anu bicara ke Ma'onoh itu tadi semua. Tadi ya. Padahal pengersa Abah masih hidup tahun 2009. Tapi karena pengersa Abah sudah diam tadi semua, maka energinya dipindahkan ke Ma'onoh. Ma'onoh yang bicara atas nama pengersa Abah. Ieu teh layon mayit nu geus turun 3 kali mista maja utama. Artinya geus rojiun mah beres. Tapi kalau belum rojiun tapi sudah sampai kepada, maka engkau akan ketemu dengan surga atau neraka. Itulah makanya neraka dan surga itu ada di akhirat. Maka ada bahasa su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Artinya apa? Di kehidupanmu yang berikutnya disebut yang tadinya dunia, sekarang akhir. Padahal tempatnya di dinya kan. Itulah kata ulama, dunia dan akhirat itu satu. Neraka dan surga juga di situ. Coba, rumah di sini mewah, hatinya tenang, damai, luar biasa, sholat jalan, zikir jalan, ibadah bal budak balager. Tapi imah sabelahna keur mah geus miskin, imah susah menang kontrak mayar ge hese, penyakit loba, nu nagih loba, masalah ti kiri ti kanan, pagigir-gigir hiji surga hiji neraka. Paham teu? Masih di dia kene kabeh. Inilah yang harus kita pahami. Jadi selama masih ngomongin akhirat, makanya tadi jangan mencari dunia, jangan mencari akhir, karena berarti kalau kamu tujuannya akhirat adalah kembali lagi ke dia, tetap tujuannya adalah Allah, bukan ashabus shimal, apalagi bukan ashabul yamin, apalagi ashabus shimal, tapi harus masuk ke dalam golongan sabiqun muqarrab. Itu ya. Yang mudah-mudahan tadi jam berapa sih? 9:30, ini jam 11, berarti udah berapa? Sejam setengah ya. Abah rasa cukup ya. Insya Allah malam besok Abah akan lanjutkan. Karena kita harus ngerti nanti masuk nanti bab syahadat. Bagaimana syahadat yang benar? Tadi bagaimana bab sholat? Jangan sampai kata Allah tadi, oh kamu adalah namanya muka'au wa tasdiyatan. Sholat kamu itu cuma siulan dan tepuk tangan. Coba bayangkan. Allah menyebutnya hanya siulan. Berarti orang kita sholat dianggap bebegik di sawah sama Allah. Makanya tadi celaka fawailul lil musallin. Kenapa? Karena orang itu menganggap sholat itu menyembah Allah. Tadi semua. Sampai badannya dimungkur-mungkur. Wih, berdirinya rapi.
Ada sop harus dilapihkan, yang dikiranya itu sop, bukan sop, suku. Suku mah penting, yang penting hati jeung Allah itulah sop. Tadi. Karena kalaupun suku rapat, emang setan kehalangan. Nah ayaku bego. Orang sop itu aturanana badan kudu rapat. Badan rapat, hati pisah sama Allah. Pirok itu namanya ngaco. Yang harusnya hati. Makanya kenapa kalau orang NU mah kemarin adalah sop direnggang, nggak apa-apa. Yang penting hati jeung Allah. Itulah makanya orang NU kibar bendera mah nggak usah la ilaha illallah Muhammadur. Nu penting mah hati la ilaha Muhammadur. Dibawa unggal poe. Ya mah kopiah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu kawe saya ngisi pakai topi. Nah, itu jelas bodoh. Inilah hati-hati ya, di akhir zaman ini banyak orang bodoh kelihatan pintar dari semua. Ya, hati-hati dari semua. Ya, jadi yang maksud sop di situ adalah jangan kau renggangkan sopmu, hatimu dengan Allah pada saat sholat. Itulah iblis akan ya jelas. Ibu awak diseret batur, suku ngeser tuh, kali tincak tuntung. Tungtung nama gelut. Tadi gara-gara ngejar-ngejar kaki akhirnya itu betul seperti terjadi saya waktu sholat di Bogor itu. Orang berantem gara-gara yang satu injak diinjak kerasin sama yang sebelahnya. Ayolah, karena tadi tidak mengkaji, ngaji terkaji kata di semua. Ya. Insyaallah kita nanti akan bahas sholat. Apa itu rukun qalbi? Bagaimana sholat as-sholatu? Apa namanya rajul mukminin itu? Bagaimana sifatu sholatun Nabi itu tadi? Kata Nabi, apa namanya? Sallu kama ra'aitu kama apa namanya? Usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Itu adalah berarti harus membahas tentang 7 rukun qalbi pada kita. Ya, kita harus paham dalam sholat. Karena kalau tidak begitu, maka kata Allah adalah wa makana salatuhum indal baiti muka'au wa tasdiyatan. Sesungguhnya salat mereka di masjid itu adalah hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Ya. Jangan sampai begitu, ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah yang menyampaikan ilmu ini adalah bukan lebih tahu dari semua. Hanya sebatas corong mulut ini digunakan dari semua, ya. Adalah apa namanya? Digunakan dari semua untuk menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Semoga Abah pribadi khususnya juga diberikan ada senantiasa bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa belajar bersama. Jadi sekali lagi mohon maaf, yang bicara tidak lebih soleh dari yang mendengarkan tidak lebih hina dari yang bicara. Sesungguhnya kita adalah sama, adalah makhluk-makhluk yang sedang belajar untuk mengenal diri dan mengenal Allah agar kita bisa kembali dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Gus. Salli ala nabi